Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus buat berkat dan kasih setiamu Tuhan. Engkau telah menjaga kami dari tidur kami hingga bangun di pagi hari ini. Puji dan syukur kami panjat kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih karunia dan penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, serta berikanlah damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Salam sehat, selamat pagi saudara-saudara. Firman Tuhan buat kita di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang indah ini, diambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-47. Begini dikatakan, "Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Jalamolo digasipi mata miho, pulsikon. Ay dengganan marmata sabari baho bongot tuhara joni debata. Unang mardua mata ho dibolokon tunarokko." Sampai situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini tegas dikatakan Yesus kepada murid-muridnya pada kala itu. Ini memang bahasa kiasan atau hiperbolik, tetapi menunjukkan komitmen yang radikal tentang bagaimana masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yesus ingin mengingatkan para murid-muridnya dan kita juga untuk dan agar memperhatikan kehidupan pribadi kita. Hawa nafsu dan keinginan daging, jika kita tidak waspadai, akan menyebabkan para murid dan kita juga jatuh ke dalam kehidupan dosa yang menyesatkan. Ketika hal ini terjadi, akibatnya sungguh luar biasa. Banyak pihak-pihak, terutama orang yang telah akan percaya Kristus, akan mengalami kekecewaan, bahkan hidup dalam pola hidup yang salah. Yesus merasa perlu dalam nats ini mengatakan hal ini untuk mengingatkan kedudukan dan peran para muridnya sebagai penerusnya, dan kita juga pada saat ini untuk mengingatkan kita sebagai penerusnya pemberitaan firman Tuhan dan memberitakan kabar sukacita. Sebagai pribadi yang dikenal pernah hidup dengan Kristus, murid-muridnya harus menunjukkan jati diri kerajaan Allah tersebut. Mereka merupakan public figure. Dalam posisi ini sama seperti kita. Kita juga public figure, teman-teman, saudara-saudaraku. Public figure di tengah-tengah gereja, public figure di tengah-tengah lingkungan. Dalam posisi ini, para murid dituntut untuk selalu hidup sempurna dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sama seperti hidup kita juga harus mampu menunjukkan hidup yang sempurna dan menjawab kebutuhan orang sekeliling kita. Sebagai garam yang dibutuhkan orang-orang sekeliling kita. Bagaimana caranya saudara-saudara? Yang pertama, bersikap tegas terhadap diri sendiri. Analogi mencungkil mata menunjukkan betapa seriusnya para murid harus menjaga dirinya. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Sebagai pengikut Kristus, kita adalah garam dunia. Sudahkah kita mewaspadai penyesatan yang muncul dari kelemahan dan hawa nafsu kita? Beranikah kita mengambil tindakan tegas, menguduskan diri, dan menjadikan diri berkat untuk sesama? Mari kita tetap fokus untuk hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan menginginkan hidup yang kudus. Karena itulah kunci untuk bersama-sama dengan Dia di sorga nanti. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar firman-Mu, kami telah menelaah firman-Mu, serta kami telah merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan banyak hawa nafsu, daging yang kian sekali memancing kami untuk tetap berbuat dosa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami untuk meneguhkan iman kami, agar kami tetap hidup kudus Tuhan. Karena Engkau percayakan kepada kami tugas dan tanggung jawab, berkatilah kami Tuhan. Kami ingin hidup bersama-Mu Tuhan. Berkati kehidupan kami di sepanjang jalan hidup ini Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.